Deklarasi Siswa Terang Bangsa. Di dalam nama Tuhan Yesus, berikan kepadaku hikmat seperti Daniel, diberikan kepadaku hikmat seperti Yusuf. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai firman-Mu yang berkata, barang siapa kekurangan hikmat, hendaklah ia meminta daripada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, tahun ini kecerdasanku akan dilipat gandakan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku akan semakin cemerlang. Di sekolahku, aku akan menjadi saksi Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus, akan muncul dari hidupku panggilan untuk menjadi generasi Yoel yang penuh dengan api Tuhan dan militan dalam Tuhan. Aku disebut sebagai pelaksana-pelaksana firman. Aku bagian dari pasukan Tuhan yang tangguh pada akhir zaman. Lewat hidupku, pelajar di kota Sion akan mengalami kegerakan rohani yang luar biasa. Aku menerima jaminan masa depanku dari Tuhan sendiri, kalau aku hidup seperti yang Tuhan mau. Demi nama Tuhan Yesus, semua jadi dan genap. Amin, amin, amin. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Baik, puji Tuhan. Ya, untuk itu Miss Santi pagi hari ini mau mengajak kita dengan kita bersukaria. Siap ya untuk memuji nama Tuhan? Shalom anak-anak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Bisa harap anak-anak semua selalu dalam keadaan sehat dan dalam perlindungan Tuhan Yesus. Sebelum Miss membawakan firman Tuhan, Miss mau ajak anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua berkat yang sudah kami peroleh hingga saat ini. Sekarang kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah Engkau memberikan hikmat dan pengertian kepada kami, agar kami mampu memahami firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik anak-anak, judul firman di pagi hari ini adalah menghormati orang tua. Sebelumnya, Miss akan membacakan
ayat Keluaran 20 ayat 12. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Ulang ya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Nah, anak-anak, sebelum Miss melanjutkan membawakan firman, anak-anak bisa lihat video berikut ini. Ayu, coba kesini sebentar. Sebentar, Bu. Aku lagi asik-asikan main game nih. Ih, si ibu manggil-manggil terus. Malas lah aku. Kenapa, Bu? Kok panggil-panggil aku sih? Tolong bantu ibu keluarin baju-baju dalam koper itu, terus susun di dalam lemari ya, Nak. Ih, si ibu. Aku males banget loh nyuruh-nyuruh aku terus. Kenapa gak ibu sendiri yang beresin bajunya? Ibu lagi capek banget loh, Nak. Kan ibu baru pulang. Kamu sebagai anak itu seharusnya nurut kata orang tua, bukan malah melawan kayak gini. Ih, aku malas. Aku gak mau. Ayu, kamu kenapa sih? Tadi disuruh sama ibu, kamu nggak mau. Terus, kamu asik-asikan main game sepanjang hari. Sekarang juga, kamu berhenti main game, lalu belajar ya. Ah, aku gak mau. Bapak sama ibu sama aja. Sama-sama nyebelin. Jaga ucapan kamu ya, Nak. Jangan asal ngomong. Ibu sama bapak adalah orang tua kamu, Nak. Jadi, kamu harus menghargai dan menghormati bapak sama ibu, bukan malah ngelawan kayak gini, Nak. Ih, aku malas dengerin kata-kata bapak. Yuk, ayo, aku di sini, keluar dong. Iya, tunggu sebentar. Kamu rupanya Debbie. Udah dari tadi ya? Iya, aku udah dari tadi di sini. Ayo, sampai aku dengar semua percakapan kamu dan bapak kamu. Oh, gitu ya? Yuk, kenapa sih kamu tuh suka banget ngelawan sama ibu sama bapak kamu? Biarin aja, emangnya kenapa? Gak boleh loh, Yuk. Dosa loh. Kamu harus tahu loh, Yuk, bahwa menghormati bapak dan ibu merupakan salah satu perintah dari Tuhan. Anak berumur berapapun harus menghormati orang tua mereka tanpa memandang orang tua itu layak dihormati atau tidak. Ih, sok tahu kamu Debbie. Yuk, aku nih sahabat kamu, Yuk. Aku peduli banget sama kamu. Aku mau kamu berubah. Aku gak mau kamu melanggar perintah Tuhan. Yuk, sadar Yuk. Selama ini kamu sudah terlalu banyak berbuat dosa kepada bapak dan ibu kamu. Sekarang aku sadar Debbie, kalau selama ini aku sudah banyak berbuat dosa. Selama ini aku tidak pernah menghormati kedua orang tuaku. Aku telah melanggar perintah Tuhan Yesus. Apakah Tuhan Yesus mau memaafkanku? Tentu saja Tuhan Yesus mau memaafkanmu jika kamu benar-benar mau bertobat, Ayu. Iya, aku benar-benar mau bertobat. Aku ingin meminta maaf kepada kedua orang tuaku.
Makasih ya Debbie, kamu udah ingetin aku. Sama-sama yuk, sekarang juga kamu minta maaf kepada kedua orang tua kamu ya. Hei, maaf ya Bu, kalau selama ini aku sudah menyakiti hati Ibu. Syukurlah nak, kamu sudah sadar atas semua kesalahan kamu. Ibu sudah maafin kamu nak. Makasih Ibu. Bapak, aku juga mau minta maaf sama Bapak. Maafin kesalahan-kesalahan aku selama ini. Iya nak, Bapak maafin kamu. Bapak senang banget kamu udah mau berubah. Makasih Bapak. Video tadi bercerita tentang apa, anak-anak? Ya, tentang seorang anak perempuan yang tadinya tidak hormat pada orang tuanya. Tapi setelah mendengarkan nasihat dari teman dekat atau sahabatnya, dia jadi sadar dan akhirnya minta maaf pada orang tuanya. Nah, anak-anak, Miss mau tanya, siapakah orang tua itu? Pasti anak-anak ada jawab, mama, papa, atau mami, papi ya. Nah, orang tua itu adalah wakil Tuhan anak-anak di bumi yang bertanggung jawab dalam membesarkan dan mendidik anak-anaknya dalam kasih Tuhan Yesus. Terus misalnya lagi, apa arti menghormati? Nah, menghormati itu artinya menaruh hormat, bisa juga menghargai, bisa juga menaati. Nah, terus apa maksudnya menghormati orang tua? Yang pertama, yaitu menghargai orang tua. Menghargai orang tua ini bisa kita praktekkan dengan mengucapkan terima kasih. Kalau mamah, papa, atau orang tua kalian, pasti kan banyak melakukan sesuatu untuk kalian ya. Nah, kalau seorang ibu ya, kan menyiapkan makanan, menyiapkan segala keperluan kalian. Kalau misalnya seorang ayah, mencari nafkah untuk kalian, untuk keluarga ya. Terus misalnya mengantar jemput kalian, itu semua yang dilakukan orang tua, itu kalian harus mengucapkan terima kasih. Yang kedua, mendengarkan nasihat mereka. Ketika orang tua memberikan nasihat, anak-anak tidak hanya mendengarkan saja ya, tapi juga mempraktekkan. Yang kedua, contoh menghormati yang kedua adalah menaati orang tua. Miss mau nanya dulu di sini, siapa yang taat sama orang tuanya? Coba angkat tangan. Nah, anak-anak, kalau menaati orang tua ini berarti tidak menolak perintah orang tua. Misalnya ya, kalian lagi main game di handphone atau di laptop. Terus orang tua minta tolong. Nah, kalau kalian taat, kalian tuh tidak menolak perintah, tidak. Nanti mah, tidak seperti itu, tapi langsung game-nya dihentikan dulu, lalu kalian menghampiri orang tua kalian dan menolong mereka. Dan yang ketiga, memperlakukan orang tua dengan baik. Contohnya apa sih anak-anak? Bisa satu, bersikap sopan. Yang kedua, tidak bicara kasar. Seperti dalam video tadi tuh anak perempuannya bicaranya nadanya tinggi ya, dan marah-marah. Nah, lalu ini yang keempat adalah merawat orang tua. Nah, dalam merawat orang tua ini, ketika sakit anak-anak, kan mama atau papa pasti pernah sakit ya. Dan anak-anak bisa melakukan apa sih? Contohnya mengambilkan minum, menawarkan mengambilkan minum, atau makanan, atau obat, atau misalnya ketika orang tua sakit kalian dengan kesadaran, oh rumahnya kotor, saya nyapu aja. Itu kan salah satu membantu ya, membantu orang tua juga.
Terus merawat orang tua juga bisa dilakukan ketika mereka lanjut usia. Lanjut usia itu maksudnya sudah berumur tua anak-anak, seperti sudah menjadi kakek nenek. Nah, kebanyakan kalau dalam sebuah kasus ya, orang tua yang sudah lanjut usia itu dititipkan di panti jompo. Nah, kalau menurut Miss lebih baik ya orang tua itu dirawat sendiri oleh anak-anaknya atau keluarganya, bukannya dititipkan di panti jompo. Nah, Miss harap anak-anak bisa melakukan hal-hal di atas. Nah, Miss juga nanya nih, sudahkah anak-anak menghormati orang tua? Mari kita semua belajar anak-anak untuk menghormati orang tua. Mau merawat mereka, mau mendengarkan nasihat mereka, tidak bicara kasar, ya. Bisa menghargai mereka, mengucapkan terima kasih. Baik anak-anak, sekian firman Tuhan dari Miss Novi. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu di pagi hari ini. Ajar kami Tuhan, agar kami mau dan mampu menghormati orang tua kami. Kami mau dan mampu merawat mereka ketika mereka sudah lanjut usia. Kami mau dan mampu taat dan mendengarkan, melakukan nasihat mereka. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sekian firman Tuhan dari Miss Novi. Shalom anak-anak. Bye. Mazmur 91 ayat 1-16. Dalam lindungan Tuhan. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan aku dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, Ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin.